Shalom, kekasih jemaat Tuhan. Kita akan memuji menyembah kepada-Nya. Siapkan hati kita, sebab dalam aspek kehidupan hanya Tuhan yang ditinggikan. Haleluya, haleluya. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata, tiada kata yang bisa
Terima kasih Tuhan buat saat ini Tuhan. Di sepanjang hari Engkau telah memelihara kami Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Biarlah pujian penyembahan ini berkenan di hadapan Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan, kami datang kepadamu Tuhan. Biarlah Engkau yang bekerja di dalam kami Tuhan. Beribadah kepadamu Tuhan. Mulai daripada awal, pertengahan sampai berakhirnya, ibadah ini boleh jadi dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Terpuji nama Yesus. Haleluya. Amin. Yesus Tuhan ditinggikan. Haleluya. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudusnya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Yesus Tuhan ditinggikan. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudusnya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh rindu bersekutu denganmu selamanya. Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Tinggal di hadiratmu, tinggal di hadiratmu. Di hadiratmu. Haleluya Jesus. Shalom jemaat yang kekasih dalam Tuhan. Kita bersama-sama dengan seluruh orang di dunia ini memperingati akan kenaikan Tuhan Yesus. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan, kami boleh datang pagi hari ini berkumpul bersama-sama menikmati hari Tuhan, hari memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus bersama seluruh umat Tuhan di dunia ini.
dimanapun mereka berada, kami bersama-sama memuliakan Engkau. Kami mau memuji Engkau, meninggikan Engkau. Bahkan kami rindu selalu akan Engkau melalui firman-Mu. Mari Tuhan, Engkau berbicara kepada kami melalui firman-Mu. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Ajar kami memahami firman-Mu. Ajar kami melakukan, bahkan mengajarkan kepada setiap orang yang berkenan kepadamu. Kami menolak segala kuasa gelap, iblis setan yang ingin menghambat ibadah kami, mengalihkan perhatian kami dari firman Tuhan. Kami patahkan, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus dengan kuasa darah Yesus. Terpujilah Tuhan Yesus Allah kita yang mulia. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari kita baca firman Tuhan dari kitab Kisah Para Rasul 1 pada ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-11. Demikianlah firman Tuhan. Yesus terangkat ke sorga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus itu turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama yang seperti kamu lihat dia naik ke surga." Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, kenaikan Yesus membuktikan bahwa pengampunan dosa yang diberikan Allah kepada kita di dalam Yesus Kristus sebagai domba yang dikorbankan dalam diri Yesus telah diterima oleh Tuhan dan sebagai pengampunan bagi semua orang tanpa terkecuali yang percaya kepada Yesus, menerima pengampunan dosa dalam diri Yesus, dan dia berhak mendapatkan bagian dalam kerajaan surga. Ibu bapak yang kekasih di dalam Tuhan, ada satu ilustrasi yang dapat kita renungkan tentang kebangkitan Kristus ini. Ada sepasang kekasih yang tidak dipersatukan dalam sebuah perkawinan. Mungkin ada perbedaan hidup, ekonomi, status ekonomi, sosial, dan lain-lain sebagainya. Sehingga mereka tidak menjadi bersatu dalam satu cinta, dalam satu perkawinan mereka. Oleh karena mereka putus asa, mereka merasa sedih, tetapi mereka berpikir bahwa satu kali ketika mereka akan dipertemukan cintanya kembali di tempat yang lain. Lalu mereka bunuh diri dan berharap bahwa mereka akan dipertemukan kembali cinta mereka menjadi satu dalam alam yang lain.
Ibu bapak yang kekasih di dalam Tuhan, kedua orang malang ini berpikir bahwa ada suatu waktu, sesudah suatu kematian, ada suatu hidup yang baru. Tetapi ibu bapak yang kekasih dalam Tuhan, hidup yang baru yang diharapkan kedua orang ini tidak jelas baginya. Dia hanya berpikir bahwa ada hidup yang baru. Bahkan ibu bapak yang kekasih dalam Tuhan, berbagai ajaran, berbagai agama mengatakan bahwa setelah kematian ada hidup yang baru. Ibu bapak yang kekasih di dalam Tuhan, orang selalu berharap, mungkin waktu hidup di dunia sekarang ini dia tidak nyaman hidupnya, susah hidupnya, sakit-sakit hidupnya, kehidupan ekonominya pun kurang bagus, tetapi dia berharap pada waktu yang akan datang, pada waktu ada hidup yang baru, mereka menikmati hidup yang lebih baik dari hidup yang lama mereka. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, bagaimanakah orang mendapatkan hidup yang baru itu? Bagaimanakah supaya kita bisa menikmati hidup yang baru itu? Dan di mana hidup baru itu berada? Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, jemaat yang kekasih, saudara dan saya adalah orang yang berbahagia. Karena kita mengenal Yesus yang memperkenalkan hidup yang baru itu. Mengapa saya katakan demikian? Kematian Yesus dan kebangkitannya membuktikan bahwa setelah kematian ada hidup yang baru. Yesus satu-satunya yang membuktikan bahwa setelah kematian ada kehidupan yang baru. Yesus sudah membuktikannya. Di hadapan semua orang, di hadapan murid-muridnya, mereka melihat bagaimana Yesus hidup kembali, melihat tangannya yang berlubang paku. Bahkan Thomas yang kurang percaya disuruh memeriksa Yesus dan mencucukkan tangannya ke dalam lambung Yesus. Lalu Thomas percaya bahwa ini adalah Yesus yang bangkit dari kematian. Atau dengan kata lain, Yesus sudah membuktikan bahwa setelah kematian ada hidup yang baru. Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 6, dan ini adalah ayat paling populer. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Yesus sudah menyatakan dia satu-satunya jalan, dia satu-satunya bukti bahwa ada satu jalan untuk menuju kehidupan yang baru, yang lebih indah. Namanya surga, di mana Tuhan Allah, atau di dalam firman Tuhan dikatakan Bapa bersemayam. Berbahagia saudara sudah mendapatkan janji itu. Dan sekaligus Yesus membuktikan bahwa Ia adalah Juru Selamat. Ibu bapak yang kekasih di dalam Tuhan, mengapa Yesus terangkat? Mengapa Ia harus pergi bangkit dan terangkat naik ke surga? Tadi kita sudah mengatakan bahwa setelah kematian Yesus, kebangkitan Yesus membuktikan Ia hidup. Sekarang Yesus mau lagi membuktikan kemana kita harus pergi setelah kebangkitan itu. Ketika murid-murid bersama-sama dengan Yesus, dan Yesus terangkat naik ke surga, Dia katakan dalam firman Tuhan, mengapa sampai Ia harus terangkat ke surga? Yesus mengatakan begini,
Kamu berasal dari bawah dan aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Yesus mau berkata bahwa ia orang dari surga. KTP-nya KTP surga. Barang siapa percaya Yesus, ia akan bersama-sama dengan Yesus. Ia akan hidup di surga bersama-sama dengan Yesus sesuai janjinya. Di mana aku berada, di situ pun kamu berada. Ibu Bapak yang kekasih di dalam surga, Yesus terangkat membuktikan bahwa ia punya tempat yang lain, namanya surga. Lalu Ibu Bapak yang kekasih dalam Tuhan, apa tujuan Yesus terangkat? Apakah dia hanya pergi ke surga, ke rumahnya kembali, lalu meninggalkan murid-muridnya, semua yang ada di bumi, meninggalkan semua orang yang percaya kepadanya? Tidak, saudara. Yesus punya tujuan terangkat naik ke surga. Mari kita baca Ibu Bapak yang dikasih dalam Tuhan, ayat 14, Yohanes 14 ayat 3. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Lihat, Yesus pergi menyediakan tempat. Lalu dia katakan, dan akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Ibu Bapak yang kekasih dalam Tuhan, luar biasa janji Yesus. Tidak ternilai, saudara-saudara yang kekasih Tuhan. Tidak ternilai dengan pengorbanan kita di dalam melayani Tuhan. Tidak ada satupun nilainya dibandingkan upah yang Yesus berikan buat kita, suatu tempat di surga yang tidak bisa dibeli dengan apapun, tidak bisa dibayar dengan apapun, hanya kemurahan Tuhan atau anugerah Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, Yesus akan datang kembali. Kepada siapa Yesus datang? Kepada siapa Yesus menjemput? Ibu Bapak yang kekasih di dalam Tuhan, kepada setiap hamba-hambanya. Sekarang ini sudah banyak orang menjadi hamba Tuhan. Sudah banyak orang berkhotbah. Di media-media kita bisa lihat. Di desa-desa, pelosok-pelosok, banyak sekali orang melayani. Sebagai pengkhotbah, sebagai pemuji, penyembah, pengiring musik. Banyak sekali sekarang. Sekarang Tuhan sudah memberikan waktu agar firman Tuhan ini disiarkan ke seluruh dunia. Semua dipakai oleh Tuhan. Mengapa? Karena waktunya sudah semakin dekat. Ketika Yesus datang, Ibu Bapak yang kekasih dalam Tuhan, ia akan datang kepada hambanya. Saya memberi ilustrasi kepada Ibu Bapak yang kekasih dalam Tuhan. Kalau kita pergi ke terminal, maka orang yang kita jemput adalah keluarga kita. Orang yang kita kenal dengan baik. Kita tidak mungkin menjemput orang yang kita tidak kenal. Yesus datang yang kedua kalinya ke dunia, datang menjemput umatnya di dunia ini. Tentu saja ia akan menjemput hambanya yang setia. Kita sudah tahu, Ibu Bapak yang kekasih dalam Tuhan, dalam Lukas 12 ayat 45 dan 46, di situ dikatakan, di media-media kita bisa lihat, di desa-desa, pelosok-pelosok, banyak sekali orang melayani. Sebagai pengkhotbah, sebagai pemuji, penyembah, pengiring musik, banyak sekali sekarang. Sekarang Tuhan sudah memberikan waktu agar firman Tuhan ini disiarkan ke seluruh dunia. Semua dipakai oleh Tuhan. Mengapa?
karena waktunya sudah semakin dekat. Ketika Yesus datang, ibu bapak yang kekasih dalam Tuhan, ia akan datang kepada hambanya. Saya memberi ilustrasi kepada ibu bapak yang kekasih dalam Tuhan. Kalau kita pergi ke terminal, maka orang yang kita jemput adalah keluarga kita. Orang yang kita kenal dengan baik. Kita tidak mungkin menjemput orang yang kita tidak kenal. Yesus datang yang kedua kalinya ke dunia, datang menjemput umatnya di dunia ini. Tentu saja ia akan menjemput hambanya yang setia. Kita sudah tahu, ibu bapak yang dikasih dalam Tuhan, dalam Lukas 12 ayat 45 dan 46, di situ dikatakan, akan tetapi jika hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang, lalu ia memukul-mukul hamba laki-laki dan hamba-hamba perempuan dan makan minum dan mabuk, maka Tuhan hamba ini akan datang kepada hari yang tidak disangkanya dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia, membuat dia senasib dengan orang-orang yang tidak setia. Ibu bapak yang kekasih di dalam Tuhan, rupanya ada banyak hamba-hamba Tuhan. Tapi Tuhan Yesus membedakan dua hamba. Ada satu hamba yang jahat atau hamba yang tidak setia, dan hamba yang setia. Ada berapa banyak hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan? Apakah sungguh-sungguh hidupnya benar di hadapan Tuhan? Mungkin di hadapan manusia dia benar, tetapi di hadapan Tuhan mungkin tidak layak. Yesus juga memberi perumpamaan dalam Matius 25 ayat 3 dan 4 tentang gadis bijak dan gadis bodoh. Gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana, ia membawa pelita dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Hamba yang setia, hamba yang bijak, selalu siap sedia menanti kedatangan Yesus. Bukan berpesta minum, bukan menikmati dunia ini, bukan kesana kemari gosip, bukan melakukan segala yang tidak benar di hadapan Tuhan, tetapi selalu melakukan yang benar di hadapan Tuhan, yang siap sedia sewaktu-waktu Yesus datang. Ibu bapak yang dikasih dalam Tuhan, jangan kecewa, karena ini hanya satu kali saja. Tidak ada pengulangan ketika Yesus datang. Tidak ada kata maaf, tidak ada kata tunggu dulu. Yesus akan berkata kepada hamba yang tidak setia, kepada hamba yang jahat, Yesus akan berkata, tetapi yang menjawab, aku berkata kepadamu, sungguh aku tidak mengenal kamu. Ingat ibu bapak yang terkasih dalam Tuhan, hanya ada satu kali kesempatan. Tidak ada kesempatan yang kedua. Bapak ibu yang kekasih di dalam Tuhan, ketika Yesus terangkat, ia juga memberikan tugas dan tanggung jawab kepada kita. Kita diberi mandat kepadanya. Dikatakan bahwa ia akan mengutus kita pergi ke seluruh dunia memberitakan firman Tuhan. Setiap orang diberi tanggung jawab dengan talenta yang diberikan kepadanya. Mungkin ada orang tidak punya mampu berkhotbah, mungkin tapi dia mampu bernyanyi, maka dia akan bernyanyi melayani Tuhan. Mungkin dia tidak bisa menyanyi dan berkhotbah, mungkin dia punya harta banyak, dia berikan untuk dipakai melayani Tuhan. Punya kesempatan melayani Tuhan. Ibu bapak yang kekasih di dalam Tuhan, kita harus yakin sesuai dengan firman Tuhan, kita adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan.
Sesuai dengan firman-Nya Yohanes 15:16, bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu tetap, supaya yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikan kepada. Ibu Bapak yang kekasih dalam Tuhan, Yesus yang memilih kita untuk menjadi pelayan, untuk menjadi hamba-Nya. Tetapi ada yang menjadi hamba yang tidak setia, dan ada juga menjadi hamba yang setia. Jadilah hamba yang setia, yang seperti Yesus inginkan. Ketika Yesus memilih murid-muridnya, yang memilih 12, ya, dan kita tahu ada satu hamba yang tidak setia. Ada yang tidak setia. Mungkin kita lihat di dalam pelayanan kita, orang sungguh luar biasa, tetapi ada pasti yang tidak setia. Mudah-mudahan di dalam jemaat kita semua adalah hamba-hamba yang setia. Ketika mereka melayani, murid-murid melayani, murid-murid ini sudah belajar dengan Yesus. 3,5 tahun dia bersama-sama dengan Yesus. Kalau sekarang pendidikan 3,5 tahun itu setara dengan S1, ya. Belajar, ya. Orang belajar untuk melayani dengan mengikuti apa yang Yesus katakan. Mungkin kita belajar secara formal, mungkin juga secara informal, yang jelas kita belajar untuk melakukan di dalam pelayanan ini. Bahkan ada yang dipanggil secara khusus oleh Yesus untuk melayani. Kita bisa tahu Rasul Paulus, pembenci Yesus, penganiaya jemaat, dia dipanggil secara khusus oleh Yesus untuk melayani Tuhan. Ibu Bapak yang kekasih dalam Tuhan, siapapun, jika Tuhan menghendakinya untuk dipanggil, dia akan dipanggil oleh Tuhan untuk melayani. Dan ingat, Tuhan berkata, upahmu besar di surga. Sampai sekarang Yesus bekerja menyediakan tempat buat seluruh orang yang percaya, yang setia kepadanya. Hamba yang setia disediakan tempat bagi Yesus bersama Bapaknya di surga. Ibu Bapak yang kekasih di dalam Tuhan, sebagai hamba yang setia, mari kita kerjakan semua pekerjaan yang Tuhan berikan buat kita. Melalui gereja kita diberikan tanggung jawab untuk sungguh-sungguh menjadi hamba yang setia. Ingat, hanya hamba yang setia dijemput oleh Yesus. Hamba yang tidak setia, Yesus berkata, aku tidak mengenal. Saudaraku, itulah makna kenaikan Yesus buat kita. Sekali lagi saya ingin mengatakan kepada kita, Ibu Bapak yang kekasih dalam Tuhan, Yesus datang untuk menyelamatkan manusia. Yesus menyediakan tempat bagi setiap hamba yang setia. Dan kita diberi tanggung jawab sebagai saksi Kristus untuk memberitakan firman Tuhan, untuk menyelamatkan saudara-saudara kita yang belum mengenal Yesus. Dan pada akhir zaman, Yesus akan menjemput hamba-hamba yang setia. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ibu Bapak yang kasih dalam Tuhan, setelah kita mendengarkan firman Tuhan yang singkat ini, kiranya kita dapat melakukan dengan sungguh-sungguh.
karena sia-sia kita melayani Tuhan jika kita tidak setia. Sekali lagi saya katakan, percuma pelayanan kita bertahun-tahun lamanya kita melayani Tuhan, tapi kalau satu kali kita tidak setia, Yesus berkata, aku tidak mengenal engkau. Mari Ibu Bapak yang kekasih dalam Tuhan, kita mengucap syukur atas firman Tuhan dan kita berdoa untuk persembahan kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini memberi jawaban dalam hidup kami, bahwa Tuhan setia menjaga melindungi kami. Tuhan sudah menolong kami, Tuhan sudah menyelamatkan kami, bahkan Tuhan menyediakan kami suatu tempat yang indah di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allah yang mulia. Terima kasih Roh Kudus, Kau bimbing kami agar kami sungguh-sungguh taat dan setia melayani Tuhan. Sehingga ketika Yesus datang menjemput kami, Ia membawa kami masuk ke dalam kerajaan surga. Sungguh indah. Diberkati semua hamba-hamba Tuhan yang sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Dikuatkan hamba-hamba-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu. Bahkan disembuhkan dia dari segala macam sakit penyakit. Dipulihkan dia dari segala berbagai persoalan. Tuhan, kalau ada jemaat kami yang dalam kelemahan tubuh, mari Tuhan Engkau pulihkan, sembuhkan. Kalau ada jemaat kami yang merasa susah, Tuhan kuatkan dan kuatkan. Kalau ada jemaat kami yang kekurangan, mari Tuhan Engkau percukupkan. Bahkan yang kehilangan pekerjaan Tuhan oleh karena krisis sekarang ini, Tuhan memberikan pekerjaan yang baru. Bahkan anak-anak kami Tuhan yang rindu mendapatkan jodoh, Tuhan berikan jodoh yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Diberkati segala usaha dan pekerjaan jemaat-Mu Tuhan. Sekecil apapun pekerjaannya Tuhan, Engkau berkati berlipat kali ganda. Diberkati rumah tangga mereka, diberkati anak-anak mereka dalam pendidikan mereka, dalam pekerjaan mereka. Mereka tidak kekurangan, mereka tidak meminta-minta. Karena itu adalah janji Tuhan kepada umat-Nya yang setia. Bapa di surga, kami berdoa juga untuk bangsa negara kami, pemimpin kami yang tertinggi sampai terendah diberkati. Dijauhkan bangsa ini dari segala masalah, dijauhkan dari segala krisis ekonomi, korupsi, narkoba, bencana alam, bencana sakit penyakit corona, semua dipatahkan, dihancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau punya kuasa. Tiada yang seperti Engkau. Hari ini Tuhan kami berdoa untuk kami semua, seluruh bangsa negeri kami, seluruh jemaat Tuhan, bahkan seluruh dunia ini. Tuhan tolong patahkan segala sakit penyakit corona, virus corona, dihancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Dan biarlah setiap orang yang sudah dipulihkan, diselamatkan, mengucap syukur kepadamu dan datang memuliakan. Bapa di surga, diberkati seluruh pelayanan ibadah kami. Diberkati ibadah puasa kami, diberkati ibadah komsel kami, diberkati ibadah minggu raya kami. Tuhan berkati semua. Tuhan Bapa dalam surga, sebagai ungkapan syukur kami Tuhan, hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu, kami membawa persembahan kami. Mari Tuhan, sekecil apapun persembahan kami Tuhan, Engkau berkati untuk dipakai pelayanan. Dan apa yang ada dan sisa dalam tangan kami masing-masing, Tuhan berkati berlipat kali ganda. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama-Mu, Allah yang mulia, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat, Raja segala. Haleluya. Amin.
Mari kita siapkan persembahan kita dan kita menyanyi. Mari kita bangkit berdiri, angkatlah kedua tangan kita dan terima Ajaib Tuhan. kita menyanyi ajaib Tuhan. Damai dan sejahtera turunlah kiranya atas kita sekalian dari Allah Bapa kita di surga
dari Tuhan kita Yesus Kristus dengan kuasa Roh Kudus akan memimpin, menyertai kita, melindungi kita, memelihara kita, memberkati kita dengan berlimpah-limpah. Bahkan Tuhan memberikan kuasa kepada kita untuk melakukan segala mujizat dalam nama Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan Yesus Allah kita yang mulia, Raja segala raja. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan berkati kita semua.